Kembali lagi di Karang Taruna Kemirongan YouTube channel. Jadi hari ini di podcast ketiga kita, di podcast Kerupit Kelakar Orang Kampit, kita sudah kedatangan dua pemuda menginspirasi yang ada di Kelapa Kampit, bahkan di Belitung Timur maupun di Bangka Belitung. Tapi sebelum itu gue pengen update dulu. Jadi sebenarnya guys, kami udah record sekitar 2 jam yang lalu. Tetapi banyak banget kendala yang kami hadapi. Pertama itu gara-gara sebenarnya kami tuh udah punya webcam yang dari Karang Taruna Kemirongan tuh udah punya webcam, ini webcamnya. Tapi webcamnya ini itu HD sehingga pada saat masuk ke Zoom rupanya wifi kami tidak kuat sehingga bikin nge-lag satu Zoom, itu bikin kita sulit untuk record. Jadi terpaksa gue pakai webcam yang burik nih bawaan dari laptopnya. Jadi ya udahlah ya. Kemudian pada saat kami record 1 jam guys. Dan lampu mati. PLN, tolong PLN Belitung, kalau lagi Tika gini, Tika jam kerja, please jangan matiin lampu. Ini yang terjadi sehingga file yang tadi di awal percakapan itu hilang. Gak bisa record. Jadi kami terpaksa record ulang. Jadi mohon maaf atas kendala yang kami hadapin. Kami harus menyampaikan ini ke kalian. Tapi ini insya Allah tidak akan mengundurkan semangat kami untuk tetap menginspirasi kalian semua dan menemani kalian di masa kegabutan PPKM level 4 di Kabupaten Belitung Timur. So, jadi hari ini gue sedang bersama Bang Yusuf Palmi Rahman dan juga Kak Mercelinda Safitri. Jadi gue bakal memperkenalkan prestasi-prestasi yang mereka dapatkan ya. Yang pertama itu ada ketua dari Forum Genre Kelapa Kampit yaitu Bang Yusuf Palmi di sini. Beliau ini juga merupakan Duta Genre Kelapa Kampit tahun 2020, Duta Genre Belitung Timur tahun 2020, Delegasi Belitung Timur di ajang Duta Genre Bangka Belitung tahun 2020, dan juga gue mendapat info beliau juga merupakan delegasi Bangka Belitung di kegiatan Pertikawan di Cibubur ya Bang ya, Cibubur di Jakarta ya Bang ya. Kemudian ada Kak Mercelinda Safitri nih. Kak Mercelinda ini merupakan wakil ketua dari Forum Genre Kelapa Kampit tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian beliau ini juga merupakan Duta Genre Kelapa Kampit tahun 2020, Duta Genre Belitung Timur tahun 2020, dan juga Delegasi Belitung Timur di ajang Duta Genre Bangka Belitung tahun 2020. So, buat Bang Yusuf kelihatannya udah ngantuk gara-gara kita gagal. So, Bang masih fresh ya? Masih fresh ya, berusaha untuk fresh ya walaupun kita beberapa kali ada shit happens. So, buat Bang Yusuf gimana kabar Bang? Alhamdulillah kalau saat ini masih baik-baik saja. Kebetulan sekarang ini kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kita semua harapkan untuk menjaga protokol kesehatan dan tetap mematuhi 5M agar kesehatan kita tetap terjaga. Iya, tuh guys. Jadi udah dibilang ya. Jadi buat teman-teman stay tune aja di rumah, stay di rumah aja. Kemudian jaga jarak pastinya, memakai masker, menghindari kerumunan dan juga menghindari untuk berpergian. Apalagi berpergiannya buat wisata ya guys ya. Kemudian ada Kak Mercelinda Safitri, gimana kabarnya Kak? Walaupun kita udah gue beberapa kali nanya, tapi gimana kabarnya Kak? Tetap sehat, aman, baik. Tetap sehat, aman dan baik. Wah, udah gila ya. Jadi mereka berdua merupakan pemuda-pemudi terbaik bisa dibilang juga yang ada dimiliki oleh Kelapa Kampit. Kita kemarin kedatangan Bang Eki dari wakil ketua Karang Taruna Kabupaten Belitung Timur. Kemudian ada Kak Nurul Fauzia kemarin ketua IKPB Solo. Dan juga kita kedatangan mereka berdua guys, pemuda menginspirasi. Dan kita pasti akan mengobrol-ngobrol tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemuda-pemudi Bangka Belitung, Belitung Timur maupun di pemuda Kelapa Kampit. Di sini kita akan membahas bagaimana untuk menjadi pemuda-pemudi berencana di tengah pandemi COVID-19. Ada 3 statement yang bakal gue bahas di sini, tapi sebelum itu gue pengen nanya-nanya dulu ke Bang Yusuf Palmi dulu nih ya. Tadi kan gue udah bilang ya tentang pengalaman, tentang prestasi Abang untuk mengikuti Duta Genre juga ya Bang ya. Dan dapet runner up kalau nggak salah di Duta Kabupaten Belitung Timur. Boleh diceritain nggak Bang sekilas saja tentang bagaimana kok bisa jadi dapat ketua Duta
bisa dapat runner up duta genre Kabupaten Belitung Timur? Baik, jadi sedikit bercerita di sini pengalaman pertama saya dari pertama kali ikut genre ini berawal dari SMP. SMP itu waktu saya kelas 2 SMP ikuti Pick R di sekolah, kemudian lanjut lagi ke SMA. Nah, di SMA ini ternyata Pick R itu eskul. Karena saya ini lebih minat ke olahraga, jadi saya lebih mengikuti olahraga tenis meja kebanding Pick R. Karena kalau mau ikut dua organisasi sekaligus bisa berbenturan kan waktunya. Jadi waktu itu kalau salah satu kelas 11 ada ajang lomba duta genre tingkat kecamatan di Kelapa Kampit. Nah, jadi setelah berlatih di sekolah mungkin kami pesertanya cuma berdua dari SMA, SMK tidak ada waktu itu peserta cowoknya. Jadi untuk peserta laki-lakinya cuma berdua, saya bersama partner saya. Memang waktu itu alhamdulillah dasar pengumuman saya mendapatkan juara 1 kecamatan, dan selanjutnya lagi kami ditepa dan dibina di Balai KB oleh pembina kami yaitu pembina kecamatan Pak Izar dan Bu Rini. Mereka yang membina kami untuk mengikuti ajang duta genre tingkat kabupaten selanjutnya. Jadi pada saat di tingkat kabupaten kami dari Kecamatan Kelapa Kampit mempunyai 6 orang peserta, itu 3 cowok dan 3 cewek. Jadi kami itu berkompetisi di kecamatan masing-masing. Jadi jurinya itu datang ke kecamatan kami karena sudah zaman pandemi COVID-19 kan, jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul bareng gitu. Jadi waktu itu kami seleksi di Gedung Serbaguna, Kecamatan Kelapa Kampit. Pada saat itu alhamdulillah, dan pesertanya cuma orang 4, satunya dari Manggar gitu kan, itu peserta laki-lakinya, dan ceweknya ada 4 juga. Jadi totalnya 8 orang peserta, dan alhamdulillah saya dapatkan runner up 1 duta genre tingkat Kabupaten Belitung Timur. Gitu. Gila sih, berarti perjalanannya juga lumayan panjang ya dari Bang Yusuf. Nah, sekarang gue ke Kak Mercelinda nih. Tadi udah sedikit diceritain dari Bang Yusuf kayak bisa dapat runner up, dan kalian juga berarti jadi delegasi Belitung Timur ya pada saat itu di ajang duta genre Bangka Belitung tahun 2020. Nah, bagi Kak Mercelinda sendiri pengalamannya itu bisa di-share gak ke teman-teman di Sobat Kebinungan yang lagi nonton nih? Kayak gimana? Jadi untuk pengalamannya itu dari tingkat kecamatan sampai kabupaten itu mirip sih sama Bang Yusuf tadi. Ada seleksi dulu, terus ditempa pembinaan. Mungkin aku lebih cerita ke yang di tingkat provinsi aja. Di tingkat provinsi sebelum menuju ke sana, jadi tahun ini tuh agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena tahun ini kan udah masuk ke pandemi, waktu tahun kami ke tingkat provinsi. Nah, di mana sebelum menuju ke sana, kami itu pasti mempersiapkan diri dulu. Terus kami dikasih challenge 15 hari, itu post di Instagram. Challenge-nya itu nanti bertema dari hari pertama, hari kedua, sampai dengan 15 hari seterusnya. Nah, waktu di provinsi itu kami dikarantina selama 3 hari. Nah, di karantina itu kami dibekali materi, kemudian terjun ke lapangan untuk mempromosikan genre ini. Kemudian juga kami ada dikasih pelatihan koreografi gitu. Koreografinya itu, tapi ini sih yang buat kayak pengalaman dari jam 10 latihannya itu bisa sampai jam 3 subuh. Wah, gila. Itu berarti dari hari pertama ya, deh? Hari pertama sampai ke gladi? Iya, dari hari pertama itu kan udah latihan buat malam puncaknya gitu, buat koreo malam puncaknya. Wow, berarti padat banget ya pada saat itu ya, walaupun pandemi gini. Iya, padat dari pertama bangun itu sampai dengan tidur diatur jadwalnya. Wah, gila. Wah, berarti gila juga ya. Berarti duta genre ini sebenarnya konsepnya itu mungkin mirip kayak Bujang Dayang kalau di Belitung Timur. Kalau di mungkin teman-teman kita yang nonton di Bandung tuh mirip Mojang Jajaka. Kalau di Jakarta tuh mirip Abang None gitu. Tapi
perbedaannya kalau duta genre ini lebih ke arah BKKBN yang mengadakan gitu kan. Kalau Bujang Daeng itu disebut par kalau salah. Dan juga fokusnya juga berbeda gitu. Tapi wah ini luar biasa sih dengan kalian yang masih SMA ya. Kalau kami sendiri kan masih SMA ya kayak. Iya SMA. Nah, kalau Bang Yusuf ini udah lulus ya Bang ya? Udah, baru tahun ini kami kan ya lulusnya 2021. Nah, berarti udah gila guys perjuangan mereka gitu. Dan gue sih mengucapkan terima kasih ya udah benar-benar bisa mewakili gitu teman-teman yang ada di Belitung Timur di provinsi. Itu luar biasa sih, itu prestasi yang luar biasa dan pasti pengalaman yang berharga gitu bagi kalian gitu. Itu luar biasa guys. Jadi kita udah bahas tadi sedikit, kita akan masuk ke statement kita pada tema kali ini, bagaimana menjadi pemuda-pemudi berencana di tengah pandemi COVID-19, di mana ada 3 statement yang menjadi dasar kita pembahasan kita pada podcast kali ini, yaitu yang pertama, generasi berencana merupakan jembatan untuk menjadi generasi muda yang berkualitas. Kemudian, program genre merupakan program yang dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kemudian yang ketiga, pandemi COVID-19 membuat kita sulit banget untuk menjadi generasi yang berencana. Kita akan membahas ketiga statement itu bersama kedua narasumber terbaik kita. Waduh. So, tapi sebelum itu gue pengen nanya dulu ke Bang Yusuf nih. Kan kita udah bahas kayak tadi kalian berdua ini merupakan dari forum genre ya. Nah, tapi gue pengen nanya nih ke Bang Yusuf. Bang Yusuf pengen tahu dong, forum genre itu apa sih sebenarnya? Kan ini asing nih bagi kita sobat kemidongan pastinya gitu. Forum genre itu apa sih? Gitu. Baik, jadi forum genre itu sebenarnya adalah suatu organisasi. Jadi forum adalah suatu perkumpulan dari beberapa orang atau tempat berdiskusi, dan genre sendiri adalah singkatan dari generasi berencana. Nah, jadi forum genre ini yaitu adalah tempat untuk menampung aspirasi para remaja mulai dari bakat mereka, dan kebetulan forum genre ini baru terbentuk tahun 2020 selama kami menjabat di Duta Genre tahun 2020 ini. Oh, gila ya. Berarti bisa dibilang kalau di Kelapa Kampit juga lumayan baru ya. Dengan Bang Yusuf jadi ketua, Kak misalnya jadi ketua gitu. Dan gue pengen nanya gitu ke kalian berdua gitu. Biasanya di Duta Genre, kalau misalnya kita udah jadi duta di suatu organisasi gitu, itu jarang biasanya untuk masuk ke struktur organisasinya gitu. Sedangkan kalian berdua ini sudah menjadi Duta Genre, sekarang juga menjadi ketua dan wakil ketua forum genre gitu. Apa yang menjadi dasar kalian? Apa yang menjadi alasan kalian? Kenapa kalian berdua itu jadi pengen untuk jadi ketua dan wakil ketua di organisasi ini? Mungkin dari Kak Mercelinda dulu gimana? Ya, keinginan untuk menjadi wakil ketua dari forum genre Kelapa Kampit ini dari diri sendiri, Bang. Jadi kita itu kan jadi duta gitu kan. Di sini tugas kita itu untuk mengajak para remaja biar tahu gitu tentang genre, terus mempersiapkan masa depannya gitu, berencana. Nah, jadi pikiran saya tuh kayak ya kalau bukan kita gitu kan, terus siapa lagi yang ajak mereka gitu yang buat mendirikan forum ini, buat menjalankan forum ini gitu. Oh, gokil. Itu benar-benar jawaban yang luar biasa. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Apalagi ini bisa bilang organisasi baru ya, gitu. Jadi ya wajib gitu kalian untuk terjun langsung gitu ke organisasi ini. Gitu. Dari Bang Yusuf sendiri kenapa Bang memutuskan untuk jadi ketua Bang? Kalau saya sendiri karena yang pertama memang komitmen saya sama pembina saya, yaitu setelah saya terpilih menjadi duta genre nanti, saya akan membentuk forum genre ini di Kecamatan Kelapa Kampit. Karena khususnya forum genre ini untuk tingkat kecamatan di Kabupaten Belitung Timur ini hanya di Kelapa Kampit inilah yang baru terbentuk. Oh, itu jadi benar-benar baru di Kelapa Kampit?
Ya, memang baru di Kelapa Kampit, forum genre untuk tingkat kecamatannya. Wah, gokil berarti. Wah, gila sekali. Gokil. Terus bang? Kalau gantung sih katanya aku dengar mau nyusul kan, mau buat sekarang. Sebenarnya sih keinginan saya untuk menjadi ketua itu sebenarnya berasal dari kemauan saya sendiri, karena yang pertama itu amanah saya dan saya juga diberi tugas mengajak mereka ke lebih baik. Karena kalau bukan kita gitu, kalau misalkan milih orang yang bukan pengalaman di bidang ini, nah gitu mungkin akan salah pengajaran mungkin kan di dalam organisasinya. Jadi mungkin kalau saya berpikir lebih baik kami saja gitu yang menjadi ketua sama wakil. Nah jadi kami juga selain mempunyai bekal, kami juga bisa mengajak teman-teman untuk berlatih di organisasi forum genre ini. Itu berarti kalian berdua ini bisa dibilang pencetus ya berarti ya. Itu fakta baru yang gue baru tahu guys. Gue kira forum genre kecamatan itu udah di seluruh kecamatan, rupanya masih baru Kelapa Kampit ya. Dan bisa dibilang kalian ini pencetus lah itunya forum genre itu. Dan wah, ini gue benar-benar salut berarti dengan kalian berdua, itu luar biasa gitu. Dan for your information guys ya, mereka ini pernah mengadakan kegiatan yang luar biasa bagi gue. Itu merupakan festival genre di Kelapa Kampit, di mana itu juga mengundang dari BKKBN pusat juga. Kemudian ada festival seni budaya. Kalian bikin drama kolosal, drama musik, drama kolosal lah hitungannya. Dan itu luar biasa guys, itu benar-benar luar biasa gitu yang mereka lakukan gitu. Jadi gue benar-benar salut sama mereka, Bang Yusuf sama Kak Miss Linda ini udah berani lah untuk membuat itu. Semoga lah forum genre bisa berkembang jauh lagi ya. So, kita lanjut ke statement kita, pembahasan kita pada podcast kali ini, di mana untuk statement pertama, generasi berencana merupakan jembatan untuk generasi muda yang berkualitas. Di mana di sini gue pengen nanya ke kalian berdua nih, menurut kalian selama kalian menjabat gitu, apakah kita bisa bilang bahwa generasi kita ini udah menjadi generasi muda yang berkualitas, atau memang kita masih belum untuk menjadi generasi muda yang berkualitas? Mungkin dari Bang Yusuf dulu, mungkin bisa jawab gimana Bang? Baik, kalau saya menjabat selama ini, yang saya lihat itu remaja sekarang ini belum bisa dikatakan berkualitas, karena memang ya seperti kita lihat banyak sekali remaja-remaja yang masih melakukan penyimpangan seksual kan, dari kasus seksual, kemudian dari kasus penggunaan obat-obat terlarang, dan terjadi juga sering kita temui, dan remaja-remaja itu banyak sekali mereka yang terjerumus gitu ke dalam lubang hitam. Lubang hitam ya. Jadi memang bisa dibilang apakah bisa dibilang berkualitas? Enggak juga, tapi apakah bisa dibilang remaja kita tidak berkualitas? Ya enggak juga gitu. Jadi di antara lah, so-so lah gitu. Kemudian ditambah dengan pandemi COVID-19 gitu, bikin kayak ya makin nambah lah gitu, udah dari awalnya ngeberontak, pengen nambah ngeberontak gitu. Jadi udah makin lah gitu ya. Bisa dibilang pemuda Kelapa Kampit, pemuda Bujur Timur dan Bangka Belitung. Dari Kak Meselinda sendiri menanggapi gitu, bagaimana sih generasi Kelapa Kampit nih untuk anak mudanya itu udah berkualitas apa belum Kak? Mungkin begitu Kak. Kalau menurut saya sendiri, remaja yang ada di Kelapa Kampit ini masih belum terlalu berkualitas. Namun dikatakan tidak berkualitas, tapi juga banyak remaja-remaja yang berprestasi sampai keluar, membawa nama Kelapa Kampit maupun Belitung Timur. Namun beberapa dari mereka juga masih kayak terjerumus ke kenakalan remaja, terus penyimpangan dari norma-norma yang berlaku, sehingga ya membuat mereka itu
belum bisa merencanakan gitu, terus belum bisa menjadi remaja yang berkualitas. Nah, disinilah tugas kami, para duta genre juga para remaja, teman-teman semua untuk membimbing mereka, untuk mengajak mereka merencanakan masa depannya. Gitu. Jadi memang benar yang dibilang Kak Mislinda ya. Jadi ini juga tugas dari duta genre juga, tugas dari teman-teman forum genre juga, bahkan tugas kita semua gitu untuk gimana membimbing mereka. Kalau kata Bang Yusuf tadi, keluar dari lubang hitam ya. itu benar-benar kata-kata yang luar biasa sih. Itu benar-benar ya tugas kita bersama guys. Walaupun ya kita tahu pandemi COVID-19 membuat kita makin ingin memberontak gitu. Tapi ya jangan sampai itu membuat kita menuju ke lubang kegelapan. Waduh. Kemudian bagi kakak dan abang ini, gue pengen nanya nih. Menurut pengalaman kalian sebagai ketua dan wakil ketua forum genre Kelapa Kampit tahun 2020 sampai sekarang, yang kalian apa sebenarnya yang jadi permasalahan utama gitu? Apa yang menjadi permasalahan utama bagi generasi muda Kelapa Kampit agar menjadi generasi yang berencana? Jadi sebenarnya permasalahan utama kita tuh kenapa kita gak bisa untuk jadi generasi berencana sampai sekarang gitu? Mungkin dari Kak Meselinda? Ya, menurut saya permasalahan yang paling utama di kalangan remaja sehingga tidak bisa membawa mereka menjadi generasi yang berencana itu yang pertama faktor dari diri sendiri. Mereka belum bisa merubah mindset mereka bahwa harus merencanakan kehidupan mereka. Kemudian mungkin dari faktor teman sebaya, karena kebanyakan remaja ini lebih enak, lebih nyaman tempatnya itu dengan temannya dibandingkan dengan keluarganya. Sehingga jika mereka salah pergaulan, maka akan menjerumuskan mereka ke lubang hitam tadi. Jadi mereka, jadi kebanyakan ya kasus yang paling utama dalam yang dihadapi remaja itu, yang pertama itu pastinya kenakalan remaja, kemudian dari kenakalan remaja, penyimpangan-penyimpangan dari perilaku remaja bisa mengakibatkan pernikahan dini. Yang masih marak-maraknya di Kelapa Kampit dan di Belitung Timur. Wah, itu benar sih. Banyak benar faktor tadi udah dibilang dari Kak Mislinda, dari dirinya sendiri gitu. Apalagi ego ya. Kita bilang kayak anak muda tuh egonya pasti tinggi gitu. Kalau kata Bang Roma Irama tuh masa muda tuh masa yang berapi-api gitu. Maunya menang sendiri, kalau kalah gak peduli gitu. Bener gak? Gitu ya. Jadi bener Bang Roma tuh itu kata-kata yang benar gitu. Itu yang terjadi di anak muda sekarang. Bahwa kita sebagai anak muda masih berapi-api, gak mau kalah gitu, maunya menang sendiri gitu, sehingga gue pengen ngeberontak lah, gue pengen cari jati diri katanya, tapi tersesat gitu di lubang hitam gitu. Kalau bagi Bang Yusuf nih, permasalahan utama nih Bang di Kelapa Kampit nih kayak gimana Bang untuk anak muda? Paling menambahkan sedikit dari yang Mas Rina tadi, yaitu di keluarga. Jadi keluarga itu juga mempunyai peran penting untuk membina anaknya jadi lebih baik. Karena karena pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Jadi kalau kita di dalam keluarga saja tidak bisa membina remaja-remaja kita, bagaimana remaja kita bisa merencanakan generasi mereka gitu. Itu benar banget yang dibilang tadi. Kami sendiri udah bilang dari sendiri, dari teman sebaya, dan Bang Yusuf bilang gitu dari keluarga gitu. Itu udah benar-benar 3 faktor yang bikin kalau misalnya itu jadi negatif semua nih ya. Bahkan salah satu negatif gitu, akan sulit gitu kita untuk mengubah mereka gitu. Walaupun misalnya kita punya keluarga yang luar biasa mensupport gitu, tapi kalau misalnya lingkungan kita yang nggak baik gitu, teman sebaya ataupun diri kita yang jelek gitu, itu bikin kita sulit gitu Mas. Jadi banyak teman-teman kita yang berusaha untuk pengen tadi yang gue bilang gitu, pengen keluar dari batasan sehingga masuk ke lubang hitam gitu kata Bang Yusuf. So ini yang
ini yang jadi permasalahan kita semua. Bukan cuma buat Duta Genre, bukan cuma buat forum genre, tapi buat teman-teman di Karang Taruna juga gitu. Gue pengen nanya deh ke Kak Miss Linda berarti. Tips-tipsnya kan untuk gimana sih kita untuk jadi generasi berencana gitu ke depannya gitu. Mungkin dari Kak Miss Linda bisa kasih tips. Tipsnya itu yang pertama pasti dari diri sendiri dulu. Diri sendiri tanamkan dulu untuk menghindari hal-hal yang berbau negatif yang dapat menjerumuskan kita ke lubang hitam tadi. Nah, jadi kita harus menanamkan ke diri kita sendiri bahwa harus menghindari perilaku yang mungkin bisa menjadikan kita tidak berencana. Kemudian yang kedua, kita juga harus menambah pengetahuan tentang baik itu tentang nafza maupun pernikahan dini atau seks pranikah. Jadi kita itu bisa tahu gitu kan apa akibatnya jika kita melakukan seks pranikah, jika kita mencoba-coba dengan narkoba, kemudian apa efeknya ke depan buat kita. Dan yang paling penting itu juga kita harus menerapkan 5 transisi kehidupan nih. Ini nih buat teman-teman semua. Jadi 5 transisi kehidupan itu yang pertama ada melanjutkan pendidikan. Nah, kita yang masih SMA, yang masih SMP, ataupun kuliah pastinya harus melanjutkan pendidikan sampai tamat selesai dulu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu menikah atau berkeluarga. Nah, namun ingat nih teman-teman, kalau berkeluarga itu di usia 21 buat perempuan dan 25 buat laki-laki. Gak boleh loh di bawah itu. Kemudian yang keempat itu terjun ke dunia masyarakat. Kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, tapi ini juga yang paling penting, yang harus diterapkan mungkin dari sejak kecil, yaitu berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu sih Kak tipsnya. Udah dibilang tuh bahwa kita Stop it. Get some help. Bahwa kita mesti menerapkan kelima kiat-kiat lah itu kalau bagi gue ya, kiat-kiat tips lah untuk menghidupi jadi generasi yang berencana. Dan itu benar-benar hal yang harus kita lakukan, guys. Jadi banyak banget influencer gitu di sana yang dihujat gitu, gara-gara mereka mengkampanyekan ini, padahal kalau kita pikir-pikir itu ialah solusi yang paling bisa kita lakukan gitu untuk menekan menekan hal-hal yang menjurus ke lubang hitam tadi. Kenapa jadi lubang hitam terus ya kita bahasanya? Jadi aneh banget. Iya, seneng banget gitu, tapi kata-kata lubang hitam tuh bagus banget. Itu yang bikin apa ya? Kita tuh mesti lakuin itu gitu. Permasalahan kita kan kita gak mau, kita denial dengan hal-hal tersebut gitu. Ayo kita coba gitu. Benar kata Kak Miss Linda gitu. Ya tugas kita sekarang sebagai remaja ya kita melakukan hal tersebut. Menarik apa yang kita bahas di podcast kali ini tentang generasi berencana. Tetapi gue pengen lebih tahu lebih dalam. Kita masuk ke statement kedua, di mana program genre bagi sebagian masyarakat besar itu hanya ditujukan untuk menghadapi kegiatan perkawinan atau kegiatan berkeluarga bagi teman-teman anak muda gitu. Nah, gue pengen nanya ke Bang Yusuf. Gimana di sini Bang? Gue pengen nanya, bener gak sih sebenarnya program GTA itu cuma terfokus ke kehidupan berkeluarga doang gitu? Apakah masih banyak gitu program genre ini pembahasannya gitu? Apa memang cuma di situ gitu? Mungkin dari Bang Yusuf gimana? Baik, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya pertanyaan ini juga pernah saya dengar di masyarakat. Jadi memang forum genre ini sebagian besar berpikir hanya selintas, selingkup, hanya membahas tentang permasalahan remaja. Sedangkan aspek-aspek remaja itu selain dari permasalahannya, selain dari remaja banyak sekali kan gitu aspek-aspek yang harus mendukung, dari mulai lingkungan, kemudian keluarga, teman, semuanya harus mendukung. Jadi kalau saya pikir-pikir sebenarnya kalau program genre ini lebih dari membahas tentang perencanaan keluarga,
dan juga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan remaja. Tetapi kita di sini juga banyak sekali program-program yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari maupun di organisasi lain. Jadi misalkan di dalam organisasi genre ini ada juga yang namanya program life skill. Nah, di life skill di sini para teman-teman yang mempunyai bakat atau minat, misalkan mengelas ataupun ingin beternak kan, atau ingin bertanam. Nah, jadi bisa kita tampung aspirasinya dan kita buat program pada nantinya agar para remaja itu bisa menyalurkan hobi minat mereka walaupun terbatas dengan keadaan ekonomi yang mereka miliki gitu. Jadi memang pembahasan dari forum genre dan program genre itu banyak banget ya Bang ya, dan luas banget gitu ya Bang ya. Ya, kemudian yang kalau contoh yang lain, kemarin kan sempat saya membawa inovasi program waktu ke kabupaten sama ke provinsi itu. Inovasi program saya namanya Gen In for Sakasior. Nah, di mana kepanjangan dari Gen In for Sakasior ini adalah generasi berencana di dalam forum anak Sa Sagarseni K Karang Taruna Si Sijares dan organisasi olahraga. Nah, jadi semuanya itu bisa collab, bisa masuk ke dalam materi daripada genre itu sendiri. Karena kalau saya kait-kaitkan, ternyata materi genre itu semuanya bisa masuk kemana saja di dalam organisasi manapun. Itu benar banget gitu. Bahkan di Karang Taruna sendiri ya Bang ya. Karang Taruna itu memang ada kayak kami di Humas gitu. Kalau saya kan di Humas. Itu banyak banget program-program yang berkenaan gitu. Apalagi dengan remaja-remaja gitu. Dan kami perlu gitu program genre itu. Dan benar apa tadi yang dibilang dari Bang Yusuf, kayak ya kita mesti kolaborasi antara forum genre, organisasi forum anak, ada Karang Taruna, ada Sanggar Seni, ada kegiatan olahraga juga. Jadi bisa ya kita bisa ini gitu, bisa spread positive to everyone gitu, spread positive vibes to everyone gitu. Itu luar biasa sih. Dan ini salah satu kegiatan yang kita lakukan guys. Kita kolaborasi forum genre sama Karang Taruna Kemendongan gitu sih. So dari Kak Mercelinda sendiri, gue pengen nanya Kak, dari pengalaman kakak gitu, selama kakak menjabat sebagai wakil ketua dan duta genre Kabupaten Belitung Timur gitu, sevital apa sih Kak gitu? Kenapa penting banget gitu kita sebagai remaja mesti mempersiapkan hal ini gitu? Emang sepenting itu kah gitu? Bagi Kak Mercelinda tuh kayak gimana? Jawabannya pasti sangat penting. Kita itu untuk merencanakan kehidupan kita itu memang benar-benar sangat penting, sangat diperlukan. Karena kita di sini sebagai remaja pastinya menjadi generasi penerus bangsa. Nah, kita kan sudah hampir masuk ke bonus demografi nih. Bonus demografi di mana angka usia produktif itu lebih besar daripada banyaknya lapangan kerja. Jadi kita harus merencanakan kehidupan kita. Seperti tadi kan udah dijelaskan 5 transisi remaja yang harus dijalankan untuk kehidupan berencana. Jadi kalau kita udah merencanakan semuanya, maka mudah-mudahan kedepannya akan jadi lebih mudah. Wah, gila. Itu kata-kata bagus guys. Bahwa kalau kita udah berencana dari sekarang, berarti kedepannya juga hidup akan lebih mudah gitu. Itu benar-benar hal yang luar biasa gitu. Benar-benar yang mesti kita lakukan gitu. Bahwa benar tadi kita 2045 sudah 100 tahun Indonesia Merdeka, yang bakal megang tongkat kepemimpinan, pemerintahan, bahkan segala aspek kehidupan di negara ini, ya kita sekarang gitu sebagai anak muda. Ya kalau kita gak merencanakan dari sekarang, ya gimana gitu nanti ke depannya gitu. Jadi inilah fungsi kita untuk menjadi generasi yang berencana gitu. Itu benar banget tadi yang dibilang dari kami Selina. Kemudian gue pengen nanya nih ke kalian berdua nih, dimana kita tahu permasalahan yang ada di Kelapa Kampit, yang ada di Belitung Timur, bahkan yang ada di Bangka Belitung, itu pernikahan dini. Pernikahan dini ini bisa dibilang salah satu hal yang menyedihkan kalau bisa kita lihat di Indonesia.
ditambah benar tadi ada bonus demografi juga, bikin kayak nggak tahu kenapa pernikahan dini apalagi di Kelapa Kampit itu banyak banget. Bisa dibilang nggak sebenarnya tips-tips dan juga ya tips-tips kita untuk kita menghindari lah pernikahan dini, karena kita tahu itu tuh gak baik gitu, itu tuh gak baik bagi kesehatan juga, bagi lingkungan sekitar juga gitu. Mungkin gimana gitu tips-tipsnya, bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal tersebut gitu. Mungkin gua pengen ke Kak Mercelinda dulu, gimana? Yang pastinya kalau untuk menghindari dari pernikahan dini sendiri ini dari kita sendiri dulu, kita harus bisa buka pikiran kita bahwa pernikahan dini itu memang benar-benar hal yang di luar dari norma gitu kan. Jadi kalau kita harus cari dulu apa sih pernikahan dini dan apa akibatnya, terus mencari tahu sebabnya sehingga kita bisa menghindari sebab dari pernikahan dini ini. Itu benar sih ya, kayak ya itu dari diri kita sendiri gitu. Kita harus punya barrier gitu, kita harus punya kayak pelindung gitu untuk kita nggak terjerumus ke hal tersebut gitu. Mungkin dari Bang Yusuf, gimana Bang? Kita mungkin dari Bang tips-tipsnya gitu untuk menghindari lah pernikahan dini ini. Mungkin kata Mercelinda tadi memang benar dari diri sendiri, kemudian dari pergaulan juga. Jadi mungkin ya memang kalau pergaulan itu juga merupakan batasan kita lah, supaya bagaimana kita bisa membatasi diri kita karena dengan pergaulan yang tidak sehat, agar kita tidak terjerumus ke lubang hitam tadi ataupun pernikahan dini. Karena sangat sulit sekali kalau kita sudah terjerumus satu kali mencoba, pasti selanjutnya ingin mencoba lagi kan. Iya benar banget gitu yang dibilang kayak ya dari pergaulan juga guys ya, kayak kalau misalnya kita udah dapat pergaulan yang kurang negatif gitu, kayak kita di kehidupan bermasyarakat dan juga pergaulan gitu, kalau misalnya kita berkumpul dengan orang yang baik, pasti kita bakal kecikatan ke hal yang baik. Sedangkan kalau misalnya kita bakal kehidupan yang buruk juga, kita pasti bakal ngerasain gitu hal yang buruknya itu jadi kepada diri kita. Tapi itu bukan jadi batasan, maksudnya kita terus berteman dengan orang yang baik saja, itu nggak gitu. Kita berkumpul dengan orang baik, ya kita mendapatkan itu tadi wangian itu. Kita kan tuh punya wangiannya nih, kebaikannya nih. Ya kita spread itu kepada teman-teman kita yang buruk gitu, yang ada. Jadi ketika kita udah wangi, ya kita ngumpul lagi ke teman-teman kita yang untuk kita bawa juga untuk menjadi wangi juga gitu. Jadi itu walaupun kita punya batasan, tetapi kita jangan milih-milih gitu Bang, untuk berteman gitu. Jangan berteman kayak yang baik, ya, jangan berteman kayak yang buruk gitu ya. Itu luar biasa sih dari Bang Yusuf tadi. Gitu. Dari pernikahan dini juga kita berharap ya, dari Kak Mercelinda, Bang Yusuf, kita semua di Karang Taruna, semoga lah untuk angkanya ini bisa kita turunkan seminimal mungkin. Kita tahu ini gak bakal berhasil dengan cepat gitu. Tetapi dengan kita berusaha sekarang, insya Allah kedepannya bisa kita atasi lah dan permasalahan ini gitu. Kemudian kita tahu sekarang di pandemi COVID-19. Gua kemarin bilang di podcast sebelumnya sama Kak Nurul gitu. Podcast Kak Nurul, kalau yang belum nonton silakan nonton di youtube.com/karantina-kemilungan. Pandemi COVID-19 ini yang positif cuma virusnya doang. Pandemi COVID-19 ini yang positif cuma virusnya doang. Sedangkan yang lainnya nggak ada yang positifnya gitu. Kita jadi online kayak gini gitu. Untuk ngobrol-ngobrolnya nggak bisa offline, terus kita nggak bisa nongkrong dengan teman-teman gitu. Kita nggak bisa jadi yang lebih baik gitu. Tapi gue pengen nanya nih ke teman-teman yang dari forum genre ini, benar gak sih asumsi-asumsi yang nyatakan bahwa kayak pandemi COVID-19 ini bikin kita jadi gak jadi orang yang berencana gitu. Nah, justru bikin kita jadi orang yang buruk gitu. Mungkin dari Bang Yusuf gimana Bang? Bisa dibilang iya sih, karena ini juga merupakan suatu faktor penghambat kita di dalam meningkatkan mutu dan kualitas para remaja kita. Nah, bagi
ya emang susah lah kalau zaman COVID gini kan, karena semuanya serba terbatas. Kita mau keluar aja dibatasi, makan aja di warung dibatasin 20 menit. Jadi memang susah, walaupun kita di masa pandemi ini untuk merencanakan masa depan kita itu tetap harus kita rencanakan dan tidak boleh terhenti, karena kalau misalkan kita hanya malas-malasan di rumah, dan keseringan juga kalau saya sendiri sih juga mengalami kalau pada saat ini kan juga masih nunggu pengumuman kuliah kan, jadi masih nunggu gitu, nggak ada kerjaan, jadi memang sulit sih kalau zaman sekarang ini. Tapi itu tergantung dari keinginan kita. Orang yang sukses maupun maju harus menceritakan kehidupan berkeluarga kita di masa yang akan datang. Itu benar apa yang dibilang dari Bang Yusuf. Ya kita tahu pandemi COVID-19 itu sulit, guys, sulit gitu. Yang positifnya cuma virusnya doang. Benar apa yang dibilang tadi dari Bang Yusuf gitu, bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini membuat kita sulit gitu untuk keluar, untuk nongkrong gitu, untuk mendapatkan inspirasi dan segala macam gitu. Tetapi benar kata Bang Yusuf, ini jangan jadi penghalang kita gitu. Ini tetap kita harus perjuangkan gitu untuk menjadi generasi yang berencana gitu. Walaupun pandemi COVID-19, jangan sampai itu jadi penghalang lah bagi kita gitu. Nah, dan semoga ini pandemi COVID-19 ini juga sedikit memberikan keuntungan gitu, bisa menjadi jalan ninja kita. Stop it. Get some help. Gue pengen nanya ke teman-teman nih tentang permasalahan kita gitu. Ada gak sih sebenarnya tips-tips bagi teman-teman yang ada di generasi, yang ada di Kelapa Kampit, terutama yang lagi mendengarkan podcast ini, bagaimana sih tips-tipsnya untuk menjadi generasi yang berencana, apalagi di tengah pandemi kali ini gitu? Mungkin dari Kak Meselinda gimana Kak? Kalau dari saya sendiri, tipsnya itu ya kita jangan berhenti, jangan kayak lagi pandemi gak mau ngapa-ngapain, gak disuruh keluar rumah ini itu. Jadi jangan kayak alasan kita untuk jadi malas-malasan dengan pandemi ini. Malahan kita harus bisa mencari inovasi-inovasi baru dari pandemi. Kan banyak nih muncul inovasi, ada kayak misalnya bisnis online gitu kan. Jadi pandemi ini bukan penghalang kita untuk menjadi remaja yang berencana maupun remaja yang produktif. Namun dari pandemi ini bisa memaksa pikiran kita untuk berinovasi. Kira-kira di pandemi ini mau ngapain ya yang bisa menjaga kita bisa menjaga kesehatan sekaligus menginovasikan gitu sebuah kegiatan yang baru gitu. Walaupun di pandemi yang nggak secara tatap muka seperti kita ini kayak online ini kan. Betul banget gitu. Ya walaupun pandemi ini jadi penghalang, tapi ini ini yang gua bilang di podcast sebelumnya sama Kak Nurul gitu. Walaupun kita ya tanpa pandemi COVID-19 kita gak bakal menemukan gitu metode-metode baru yang mana justru membuat kita connected each other itu lebih luas gitu. Ya kayak sekarang ini pandemi COVID-19, mungkin tanpa pandemi COVID-19 podcast ini gak bakal ada. Jadi bersyukur gitu, kadang-kadang bersyukur, dan ini jangan sampai jadi penghalang kita untuk menjadi remaja yang produktif gitu. Bagi Bang Yusuf sendiri gimana Bang? Tips kalau dari Mas Elena tadi kan mungkin memotivasi. Ini mungkin kepribadian saya sendiri. Yang saya rasakan, aku ini nih orangnya gak suka diam di rumah tuh. Jadi kalau apa itu mau ngerjain tugas, mau buat apa tuh maunya sama teman kan. Jadi kemarin tuh beberapa waktu kemarin tuh sukanya mancing terus kan. Terus kalau nggak bisa keluar itu malah ke hutan gitu kan buat camping. Buat cari-cari waktu kan. Situ tuh selain kita bisa menikmati alam, tapi kita juga bisa lebih belajar banyak hal, karena di situ tuh merupakan tempat yang damai yang bisa saya rasakan, karena berkomunikasi dengan teman di saat itulah momen yang akan kalian dapatkan itu
sangat berharga. Itu luar biasa guys. Jadi benar gitu. Ya walaupun di pandemi COVID-19 sekarang ya, ini juga jadi momen, bener, itu jadi momen kita untuk mendapatkan kenangan-kenangan yang berharga gitu, sama kayak Bang Yusuf camping gitu. Kalau saya sendiri misalnya lebih enak berkumpul dengan keluarga apa segala macam, dimana dulu kan kuliah biasanya nyetel lagu Johnny Rodit yang leju ya leju terus gitu. Sekarang lebih enak gitu buat nongkrong, buat ngobrol sama keluarga, lebih dekat rasanya gitu. Jadi kadang-kadang Allah itu maha baik gitu, Tuhan itu maha baik gitu. Walaupun kita pandemi COVID-19, kita bisa jadi terikat lebih dekat gitu dengan sesama kita gitu. Itu luar biasa sih, benar. Dan itu juga jadi salah satu, gua kalau bilangnya sih jalan ninja ya Bang ya. Jalan ninja untuk kita untuk kita jauh lebih baik gitu, untuk jadi remaja yang berencana. So, gua luar biasa banget kedatangan mereka berdua. Gua pengen nanya satu hal lagi. Harapan kalian buat teman-teman kita, apalagi di Kelapa Kampit. Ya kita tahu sekarang sedang PPKM level 4. Buat remaja-remajanya bagaimana harapan kalian untuk kedepannya gitu, agar generasi berencana yang kita idam-idamkan bisa terwujud gitu. Harapan saya buat remaja yang ada di Kelapa Kampit maupun remaja yang menonton video kita ini, semoga kita itu semua bisa merencanakan masa depan kita dengan menjalankan 5 transisi kehidupan tadi, kemudian juga tetap menjaga kesehatan di kala pandemi ini, dan ingat satu hal, kalau semuanya terencana pasti akan jadi lebih mudah. So itu dia guys, itu benar-benar luar biasa sih tadi kata-katanya, bahwa ya kalau misalnya kita udah berencana, kedepannya bisa hidup bakal lebih mudah gitu. Dan ya tetap kita melakukan 5 transisi remaja tadi yang udah dibilang di awal, itu insya Allah bikin kita jauh lebih baik menjadi generasi yang berencana. Nah kemudian gak lengkap nih kalau Kak Mercelinda udah ngomong nih. Sekarang dari Bang Yusuf sendiri, gimana sih harapan Bang untuk teman-teman di Kelapa Kampit ini? Kita tahu teman-teman kita nih banyak Bang yang kurang gitu, kurang bisa menjaga dirinya, kurang bisa untuk menyalurkan bakatnya. Harapan Abang lah untuk mereka gitu di tengah pandemi COVID-19 ini kayak gimana? Oke, kalau saya tuh gak bisa ya buat quotes yang dibuat oleh Kak Marcelinda. Di sini saya cuman mengharapkan kepada remaja-remaja yang ada di kabupaten kita ini, khususnya di Kecamatan Kelapa Kampit, agar bisa terus prestasi, terus belajar, kemudian tetap bertekad pada tujuan utama, yaitu menggapai cita-cita teman-teman sekalian. Karena kalau kita tanpa mempunyai tujuan, hidup kita tidak akan seperti yang kita impikan. Benar, kayak pandemi COVID-19 yang kayak podcast yang gue ngobrol sama Kak Nurul kemarin gitu. Kalau lu lagi depres, kalau lu lagi stres menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya lu mesti ingat tujuan hidup lu tuh apa gitu. Tujuan lu ke depan tuh kayak gimana. Benar tadi yang dibilang dari Bang Yusuf gitu. Kalau misalnya kau udah punya tujuan, pasti cita-cita yang kau impikan tuh bisa dengan mudah terwujud gitu. Dan itulah gunanya kita menjadi generasi yang berencana ya Bang ya Kak ya. So ini gua udah luar biasa. Ya, satu lagi Bang. Oke, gimana Bang? Harapan saya itu inginnya Bang Fadlan tuh masuk ke forum genre kami. Waduh, ini hard seller sekali ya. So ya intinya gini guys. Ini kayak di invitation gue. Tapi undangan khusus ya. Tapi intinya gini, walaupun kita berbeda organisasi, tapi benar tadi yang dibilang dari Bang Yusuf, kita nih collab gitu, kita udah collab, sama-sama kita punya tujuan yang sama, Karang Taruna, forum genre, forum anak, sanggar seni, apa segala macam sama gitu. Tujuannya ya untuk menjadikan teman-teman kita, pemuda-pemudi sekarang itu punya wadah, punya tempat untuk menyalurkan bakat, sehingga terhindar dari lubang hitam yang kita bahas di awal gitu.
Karena gua percaya yang kemarin dibilang dari Kak Nurul juga, iya, kalau misalnya kita pengen spread positive vibes to everyone tuh pasti ada jalannya gitu. Apapun jalannya ya harus kita lakukan gitu agar kita juga sama-sama positif gitu. Itu luar biasa sih. Itu hard selling sekali Anda ya. So, gue benar-benar speechless, gue benar-benar terpukau gitu. Ada anak muda yang seluar biasa mereka gitu, Bang Yusuf dan juga Kak Meselida nih. Gue sedikit menyesali kenapa kita mesti melakukan podcast ini secara online dari episode awal sampai sekarang gitu. Tetapi gak masalah, kita mendukung teman-teman dari pemerintah juga, dari Satgas Covid juga untuk tetap stay home aja. Semoga nantinya podcast ini akan berjalan terus, jadi bisa gue undang nih secara offline nih nanti mereka berdua gitu. So, terima kasih buat Kak Meselinda dan juga Bang Yusuf atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk follow Instagram mereka berdua. Nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi. Terus jangan lupa untuk follow juga Instagram official dari Genre Kelapa Kampit. Gue bakal taruh di deskripsi. Instagramnya Genre Belitung Timur, gue bakal taruh di deskripsi. Genre Bangka Belitung, gue bakal taruh di deskripsi. Jangan lupa juga follow seluruh akun media sosial kami di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan juga di YouTube channel Karang Taruna Kembidungan, agar kita bisa dapat update terbaru kalau misalnya nanti akan ada podcast selanjutnya. So, terima kasih buat Bang Yusuf dan juga Kak Meselinda. Sehat-sehat terus, jaga kesehatannya dan tetap memberikan inspirasi kepada sesama. Oh ya, gua kan kalau nggak salah kan di forum Genre itu ada 3 gini ya. Nah, boleh dikenalin nggak ini apa? Apa ini? Ajarin. Salam Genre. Salam Genre. Jadi ada maknanya kan ya? Salam Genre itu maknanya kayak gimana? Coba. Ini apa nih? Ini katakan tidak. Katakan tidak, oke? Katakan tidak pada seks pranikah, nafsa, dan pernikahan dini. Oh, gue coba nih. Salam Genre, salam gitu ya. Salam Genre, sehat, cerdas, ceria. Salam Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana gitu ya. Gokil, weh. Oh ya Bang. Biasa. Terima kasih. Itu udah dikenalin gue udah Salam Genre tadi. Jadi buat teman-teman gini ya. Say no to seks pranikah, drugs, sama pernikahan dini gitu. Dan tetap jadi remaja yang sehat, cerdas, ceria karena saatnya yang muda yang berencana. Oh, ini dia. Terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu teman-teman di podcast Kembidungan selanjutnya. Fadlan Zamzami, Meselinda Sapitri, Yusuf Walmi Rahman, Karang Taruna Kembidungan signing out. Terima kasih. Kami dapat kelepok nih, teman. Dari gua ini baru kelapa gua. Makasih Rong Wal.